Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Cemaliati. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 3B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang liberalisme, neoliberalisme, globalisasi, dan pasar bebas. Dan di sini ada liberalisasi dan neoliberalisasi. Liberalisme adalah suatu paham atau keyakinan yang mencita-citakan tumbuhnya suatu masyarakat yang bebas yang dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Karakteristiknya yaitu yang pertama, ada menolak pembatasan, yang kedua pertukaran gagasan yang bebas, yang ketiga ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi, yang keempat ada sistem pemerintahan transparan, dan yang kelima ada menolak pembatasan terhadap pemilikan individu. Ekonomi liberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20-an, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisasi klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost ekonomi yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Yang pertama, paham ini memfokuskan pada dasar bebas dan perdagangan bebas, dan yang kedua, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi. Dan tujuan neoliberalisme adalah yang pertama, mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dan yang kedua ada pembenaran mengacu pada kebebasan. Dan di sini kita masuk ke pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi yaitu kebebasan dan keluasan lalu lintas barang, jasa, modal, kekuatan, kapitalis yang menerobos batas-batas negara, wilayah, adat istiadat, dan budaya. Definisi tentang globalisasi yaitu internasional, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan desterritorialisasi. Menyikapi globalisasi yaitu ada 4. Yang pertama, neoliberalisme, dan yang kedua, globalisasi perlu dibimbing dengan kekuatan pasar dan otoritas publik, dan yang ketiga, perlu menghapus pembatasan, dan yang keempat ada perlu dikembangkan privatisasi secara langsung. Dan di sini kita masuk ke sub pasar bebas. Di tingkat internasional, paham neoliberalisme berusaha untuk memudahkan perdagangan antar negara supaya bahan-bahan hasil bumi dan perusahaan bisa bergerak secara lebih luas dan lebih bebas dalam mencari bahan-bahan dan tenaga kerja yang lebih murah. Semua itu ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang paling tinggi. Menurut neoliberalisme, salah satu cara untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang paling tinggi yaitu untuk mencapai ini adalah dengan mencabut semua kontrol yang dianggap menghalangi pasar bebas. Dan umpamanya tentang yang pertama ada bea cukai, dan yang kedua ada peraturan, dan yang ketiga beberapa standar, undang-undang, dan lain-lain, dan yang keempat ada halangan investasi dan aliran lalu lintas normal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.